Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, khususnya yang masuk lingkup Fisioterapi Pusat Madiun, perlu kami jelaskan kronologis keberadaan PSAT di cabang Bungu Tebu pada waktu itu. Tahun 92 saya disahkan, 92 itu juga saya memegang kepengurusan untuk cabang Bungu Tebu sebagai ketua. Dan akhirnya berjalannya waktu, pada waktu itu anggota hanya 32 orang untuk wilayah Mangkuning. Terus untuk wilayah Ribu Pujar hanya 18. Untuk selanjutnya berjalannya waktu di tahun 2001 itu jumlah untuk Mangkuning saja mencapai 2000 lebih. 2001. Tahun 2001 lebih-lebih di Ribu Pujar itu lebih banyak lagi. Ya, pada waktu itu perjalanan waktu saudara-saudara kami semuanya, kenapa saya sanggup memimpin organisasi ini dengan sepenuhnya, karena apa? Terlebih dahulu saya tawarkan kepada yang lain, kalau memang kalian semua, kita semua bisa bersatu melaksanakan program berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sebenarnya, segala yang baik kita lanjutkan, yang kurang pas kita revisi, kita tindak lanjuti, dan satu kata untuk melangkah kebersamaan. Akhirnya terjadilah meledaknya organisasi ini di wilayah Kabupaten Bungu Tebu. Di tahun 2001 itu dengan adanya otonomi daerah itu kita mengikuti, kami bagi berdasarkan musyawarah juga itu antara yang tua-tua menjadi 2 cabang. Di cabang Bungu tetap saya 067 itu nicknya. Terus untuk cabang Tebu itu Mas Tekno, nicknya 148, dan berjalanlah dengan sendirinya, tetapi masih tetap komunikasi berjalan seperti sedia. Di tahun 2001 saya serahkan kepada generasi yang lain, saya akan mengurus diri saya, keluarga saya, dan sebagainya. Alhasil di situ nampaknya memang harus terjadi, seolah-olah saya tenggelam karena pensiun tadi hilang dari permukaan. Dengan adanya P16, P17, organisasi ini bergejolak. Di tahun 2019 saya dipanggil oleh pengurus pusat untuk menangani organisasi ini. Dengan istilah gampang-gampang saja, mengejar bola, sebab mayoritas yang memegang organisasi di sana lari ke JJ itu. Dan untuk selanjutnya saya ditugaskan dari Korwil maupun dari pusat untuk menangani organisasi ini bersama saudara-saudara kami yang 9 orang. Akhirnya pada perjalanannya 1 orang meninggal, tinggal 8 sampai sekarang. Alhamdulillah bisa terwujud kembali dengan kompak. Apa yang diharapkan oleh pengurus pusat khususnya bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itulah sekilas. Terima kasih. Terus sakniki mu nyun ngapunten, ketoke panjenengan pun kathah ngendika kok asmane dereng kasebar. Oh iya, saya kebetulan dari kecil sampai sekarang nama saya Sunardi. Kang Mas Sunardi. Dan kebetulan ini Mas Ali ini yang sekarang duduk di Dewan Cabang, beliau adalah guru pelatih saya, pelatih saya. Dan beliau tetap mendampingi perjalanan saya. Kalau saya pernah absen, tapi kalau beliau ini nggak pernah absen dari awal. Sekretarisnya yang di sebelah itu Mas Oleg, itu sekretaris cabang. Semua permasalahan surat menyurat dan sebagainya beliau lah yang mengurus. Kang Mas sinten? Mas Oleg. Mas Oleg. Sing sebelah kananipun terus sebelah kanan itu kantongnya cabang Bungu. Kang Mas
Mas Tukime. Mas Tukime. Itu segala sumber keuangan datangnya dari sana. Jadi terus terang saja sampai hari ini cabang Bunga punya hutang dengan pribadi dia. Oh. Jadi saking mriko nggih teng sekawan niki nggih. Betul. Nanti ada tambahan lagi menyusul, tapi nggih. semua adalah pendengar nanti mengikuti karena merasa saudaranya dari jauh berkumpul di sini, mudah-mudahan bisa saling bertemu. Terus menawi nganu mangertos datane, kalau kita ketahui datanya untuk Kuamangkuning, untuk Bungo, wilayah Bungo sampai sekarang sudah berapa kira-kira jumlah anggota? Jumlah anggota. Ada datanya atau? Kalau itu belum bisa didata sebab ini masih goncang posisinya, kondisinya. Goncangnya begini, banyak yang mengikuti langkah kami tetapi tidak berani muncul karena mereka menjaga persaudaraannya jangan sampai rusak karena situasi tersebut. Sementara niku vakum riyen tapi demi nggih. Tapi sementara itu ada 150-an orang sekarang. Yang perkiraan. Baru ikut. Kegiatan kami di sana itu sering didatangi oleh kelompok, artinya anggaplah kelompok begitu, saudara-saudara kami yang di sebelah pernah datang sampai 3 kali, tetapi saya terima dengan senang hati walaupun di hati ini merasa emosi, tetapi itu emosi itu saya simpan dalam-dalam dengan diam. Setelah diam kok masih datang lagi, ya saya simpan kembali dengan rasa yang sabar. Setelah sabar kok mereka datang, saya balas dengan senyuman saja. Itu ajarannya dasar. Polisi itu mendampingi mereka. Saya bukan menjelekkan aparat tidak, tetapi seolah-olah mereka berada di belakangnya. Itu wajar sebab dia datang ke tempat saya. Saya terima dengan senang hati anggota yang mendatangi kegiatan kami. Terus akhirnya saya hanya menyampaikan, kami ini organisasi yang legal Pak, data lengkap. Terus pertimbangan Bapak ke sini berdasarkan laporan dari orang sebelah, apakah mereka juga legal, saya bilang begitu. Kalau tidak, tolong dicek kembali. Ada yang kurang senang di kami, silakan adu ke pengadilan. Kalau nggak tahu caranya, ke kejaksaan dulu. Tuntutlah di sana sebenarnya. Akhirnya sampai sekarang nggak pernah datang lagi. Oke, niki nyuwun ngapunten kembali ke topik awal. Tentang sejarah niku nggih. Nah, niki enten Mbah Jenggot. Ya. Lewat. Alhamdulillah. Lah terus kalau sampai sekarang niki Kuamang niki termasuk Bungo nggih Kang Mas nggih? Niki udah menginjak usia yang keberapa tahun sampai saat ini tahun 2022 ini? Mulailah cabangnya sendiri. Cabangnya sejak itu seperti yang tertulis di dalam label tanah tadi. Pemesanan pertama untuk cabang Bungo Tebu itu dilaksanakan di Kuamangkuning. Dan tanahnya pun saya ambil untuk dibawa ke Pusat Madiun sebagai pertanda bahwa itu adalah pengesahan pertama yang dilaksanakan di cabang Bungo Tebu. Jadi dengan demikian bisa dihitung dari 93 ke sini. Itu berapa tahun keberadaan Bungo Tebu itu. Termasuk Ribu Bujang ini termasuk sekarang menjadi cabang Tebu, tapi hitungannya ke sana. Dari sana 93. Kalau keberadaan warganya, SHTRT-nya itu sebenarnya sudah dari dulu sudah ada, tetapi kepengurusan itu tegak dan mengesahkan itu 93. Tahun 93. Itu pengesahan pertama. Pengesahan pertama 93 ya. Kalau pengesahan pertama 93 ke sini 2022 itu tinggal hitung berapa tahun ya? 33. 33 tahun. Ya, kalau ikatannya yang sekarang anggota kami yang khusus ya, yang merapat sudah menyatakan sikap kan. Sekitar tadi apa yang dikatakan oleh Dewan Cabang tadi sekitar 150 anggota. 150 anggota untuk sementara ini anggota yang tetap. Yang lain itu hanya belum menyatakan sikap, tapi artinya dia dari posisi aman. Iya. Ke sana.
Ya kesini udah nambah. Waktu pengesahan pertama tahun 93 itu termasuk kejutan juga. Nggih. Kejutannya begini, Dewan Pengesahan datang jam 5 sore, sedangkan jam 4 saya sudah menggabung ke Bangko. Terus jam 5 sore dari pusat datang, saya datang ke sini dari utusan dari pusat, membawa surat perintah untuk melaksanakan pengesahan di sini. Kata beliau begitu. Beliau saya sudah menggabung ke Bangko, bagaimana Mas? Ya kalau nanti mau menggabung ke Bangko silakan, di sana saya terhati juga. Tapi kalau mengesahkan di sini saya layani karena saya ditugaskan. Tapi kalau mau gabung ke Bangko biar saya pulang nganggur katanya. Itu tantangan berat bagi saya. Seolah-olah saya sebagai orang yang baru lahir mendapat tantangan demikian, saya terima dengan lapang dada dan dengan apa yang tersirat dalam pemikiran saya. Akhirnya saya cetuskan ke Dewan Pengesahan tadi, ini ada permasalahan sedikit Mas, saya siap melaksanakan pengesahan di sini besok malam, tetapi yang menjadi kendala satu, apa itu itu Mas Hartono namanya dari Madiun, dan sampai meninggal dunia mereka saya anggap orang yang saya kenal dan saya seniorkan pada waktu itu sampai sekarang. Apa itu Dek? Permasalahannya satu Mas, pisang itu nanti mentah semua sebilang begitu. Siapa yang bertanggung jawab tentang pisang? Akhirnya beliau mempertanggungjawabkan, itu tanggung jawab kami Dewan Pengesahan. Kalau memang demikian, kami siap untuk melaksanakan pengesahan besok malam di sini. Saya terima kehadiran Mas dengan senang hati. Akhirnya malam itu saya gerakkan semua anggota lari ke Rimbu Pucat. Kamu jam 9 berangkat dari sini, jam 12 harus sampai di rumah lagi. Saya bilang begitu, takutnya nanti nyimpang di jalan. Di sini masih menunggu tugas yang berikutnya. Akhirnya berangkat. Mas Tekno juga kalang kabut menghubungi adik-adiknya, Rimbu Pucat ini malam itu juga nebang pisang, subuh sudah ada yang masuk ke Mangkuning. Itulah uniknya pengesahan pertama yang dilaksanakan, sehingga saya ambil simbol tanahnya, pengesahan waktu itu simbol tanahnya untuk digabung ke pusat dengan harapan mudah-mudahan Tua Mangkuning, bunga tebu tetap mengakar, menyatu menjadi tulang keberadaan monumen Satu Abad itu. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya. Pada kesempatan kali ini demikianlah pembicaraan kita tentang asal mula daripada PSHT, sejarahnya PSHT di Gua Mangkuning, Bungo Tebu, Rimbu Bujang, antara Bungo dan Tebu. Buat dulur-dulur yang ingin mengetahui info lebih lanjut, nah demikian dulur jadi perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini pada saat yang menjelang Sarasehan tanggal 4 Juni. Bersamaan dengan penyerahan tanah dan air dari masing-masing cabang Perwapus. Yeah. Penyerahan tanah dan berkaitan dengan penyerahan tanah dan air dari masing-masing cabang ke Perwapus Provinsi Jambi yang kebetulan Sumber yang kebetulan Perwapus kita ini yang di Jambi adalah Tebu ini ya. Jadi alhamdulillah dulur. Ini nanti pun didatangi oleh Dewan Pusat Masinggih dan saudara yang lain. Yang acaranya akan didatangi Masinggih ya dan yang lainnya. Demikian dulur, saya ucapkan terima kasih. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe channel Satrio 697. Senantiasa semoga bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat panjenengan semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.